Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Fatima dengan NIM D1B122046 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi biotik dan model interaksi biotik pada tanaman kakao. Definisi ekologi. Jadi, ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik hidup dan komponen abiotik tak hidup. Sistem ekologi terbentuk dari kesatuan dan interaksi antar komponen penyusun ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, di sini ada interaksi biotik dan model interaksi biotik. Interaksi biotik terhadap tanaman kakao melibatkan berbagai organisme hidup yang mempelajari atau memengaruhi pertumbuhan dan kesehatan tanaman tersebut. Beberapa contoh interaksi biotik yang relevan untuk tanaman kakao termasuk serangga polinar, lebah, dan serangga lainnya membantu dalam penyerbukan bunga kakao. Yang diperlukan untuk pembentukan buah, serangga hama beberapa serangga seperti ulat, kutu daun, dan kupu-kupu dapat merusak tanaman kakao dengan memakan daun, bunga, atau buahnya. Penyakit tanaman jamur, bakteri, dan virus dapat menyerang tanaman kakao dan menyebabkan penyakit seperti moniliasis dan penyakit bercak coklat. Mikroorganisme tanah atau organisme seperti mikroba tanah, cacing tanah, dan nematoda dapat mempengaruhi kualitas tanah dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman kakao. Kemudian, hewan herbivora seperti rusa dan monyet dapat merusak tanaman kakao dengan memakan pucuk dan buahnya. Tumbuhan liar termasuk gulma dapat bersaing dengan tanaman kakao untuk sumber daya seperti air, nutrisi, dan cahaya matahari. Kemudian, siklus hidup hama pada kakao dapat berbeda tergantung pada jenis hama tertentu. Namun, umumnya, siklus hidup hama pada tanaman kakao mencakup beberapa tahap seperti berikut. Telur, hama-hama seperti ulat, kutu, atau ngengat kakao akan meletakkan telur di dekat pohon kakao larva. Setelah telur menetas, larva akan muncul. Larva-larva ini biasanya memakan daun, buah, atau cabang pohon kakao. Pupa. Kemudian larva kemudian akan berubah menjadi pupa dalam tempat perlindungan seperti sarang. Di dalam pupa mereka mengalami perkembangan menjadi dewasa. Setelah keluar dari pupa, hama-hama akan menjadi dewasa. Mereka akan mencari pasangan untuk berkembang biak dan mengulangi siklus ini. Gejala serangan helopeltis. Hama ini menyerang buah dan pucuk atau tunas tanaman kakao dengan cara menghisap cairan bagian tanaman tersebut. Serangan pada buah muda menyebabkan kematian buah muda dan serangan pada tunas atau pucuk menyebabkan kematian pucuk. Ini disebut dengan simbiosis parasitisme karena merugikan salah satu tanaman penyakit busuk buah kakao disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora, sejenis jamur yang dapat mempertahankan hidupnya dalam tanah bertahun-tahun. Pada musim kering, spora hidup dalam tanah dalam bentuk sistem yang mempunyai dinding tebal. Kemudian, untuk mengurangi persaingan dalam mendapatkan sumber daya kakao, Anda bisa mempertimbangkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, ada diversifikasi sumber daya. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber daya dan mengurangi persaingan. Kemudian ada kerjasama. Ini dapat membantu Anda membagi risiko dan meningkatkan akses ke sumber daya. Kemudian ada peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas ini bisa menginvestasikan dalam program yang meningkatkan produktivitas kakao seperti pelatihan untuk petani dan penggunaan teknologi modern.
Hal ini dapat membantu memenuhi kebutuhan tanpa harus bersaing secara ketat. Kemudian, membangun hubungan jangka panjang. Prioritaskan hubungan jangka panjang dengan pemasok dan petani kakao dapat menciptakan kestabilan dan mengurangi persaingan yang tidak perlu. Itulah tadi hasil persentase dari interaksi biotik dan model interaksi biotik pada tanaman kakao. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.